Oke, silakan disiapkan mejanya, dirinya, ya, materinya, bukunya, KPD-nya. Yang selain ininya silakan disimpan dulu, nanti dilanjutkan lagi. Oke, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Ya, nah untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih terkait dengan asal bahasa, ya. Kemarin kita sudah belajar apa yang kemarin? Indikator asal bahasa, ada indikator yang alami dan buatan, sudah ya. Kalian juga sudah melihat secara langsung dengan praktikum bagaimana perubahan warnanya, ya. Nah, terus kalian juga sudah bisa pakai kertas lakmus. Gimana kemarin hasilnya? Biru, maka sifatnya basah. Kalau biru, kalau misal jadi asam sifatnya merah. Kalau sifatnya asam warnanya merah. Kalau misalkan tidak berubah warna, berarti netral. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini lanjutannya adalah kita menentukan, ya, mengidentifikasi nanti senyawa-senyawa itu, maksudnya kekuatannya bagaimana, asalnya kuat atau lemah, rasanya kuat atau lemah, kemudian menghitung pH-nya. Sudah ada yang pernah dengar istilah pH? Pernah lihat di mana? Itu sabun. Hah? Sabun muka. Oke. Sudah pakai sabun muka ini. Saya nggak promosi, ya. Ini kita lihat posternya kan. Biasanya ada yang nyebutin dia punya pH 5,5, ya. Terus banyak ya seperti itu. Misalnya ini juga pH-nya 5 sampai 6. Ya, jadi ya di antara itu antara 5 sampai 6. Kemudian ada yang ini 5,5 juga, dia nyebutin seperti itu di promosinya, ya. Kemudian ini juga sama 5 sampai 6. Nah, kira-kira mengapa mereka mempromosikan sabun yang pH-nya seperti itu? Itu asam atau basa berarti? Assalamualaikum. Asam. Karena apa? Di bawah 7, betul. Nah, kenapa kok mereka membuat sabun yang pH-nya segitu? Kenapa nggak pH 3? Kenapa nggak pH 7? Karena kalau pH ketinggian tarik. Karena kalau pH ketinggian tarik ke muka. Bikin muka kering. Ya, tarik ke muka. Jadi kira-kira pH segini nih, pH. Nah, pH apa itu berarti? Nah, ini disesuaikan dengan pH alami di kulit kita, ya kan? Jadi sabun itu dibuat seperti itu. Tapi tidak semua sabun membuat dengan pH gitu, ya. Nah, sekarang gimana caranya mereka membuat pH seperti itu? Menentukan, oh ini sabun saya ini pH-nya segitu. Nah, nanti kan harus diformulasikan, harus dihitung, ya kan? Terus dicek kan pakai indikatornya, misalkan pakai pH meter. Gimana ngitungnya? Kalian misalkan punya larutan, kemudian ini pH-nya berapa? Kalian nggak dikasih pH meter, tapi disuruh menghitung. Itu bisa dihitung, ya. Nah, ini kita akan belajar perhitungannya itu, ya. Oke. Tujuannya yang pertama nanti kita akan menghitung, ya, konsentrasi yang bagus dan konsentrasi yang OH. Ini sama kaitannya dengan yang teori asam basa yang ada di kemarin, ya. Asam itu kalau melepaskan ion H+, kalau basa ya ion OH. Nanti kita hitung berapa ionnya. Nah, nanti seberapa ionnya itu akan kita lanjutkan untuk menghitung pH-nya berapa. Jadi harus tahu dulu konsentrasi H+ dan konsentrasi OH baru bisa menghitung pH. Seperti itu. Oke, nanti kita belajar. Nah, apa ini? Coba di LKPD-nya kalian buka yang bagian simulasi yang bagian utama, ya. Di situ juga ada gambar. Coba ada yang pernah makan ini berapa pernah pegang? Pernah lihat kemasannya? Tulisannya berapa persen gitu nggak? Nah, ada yang tulisannya, ada yang baliknya, ya. Yang kalau ini masih saya contoh. Oh iya, silakan. 25%. Rasanya gimana? Pernah icipin yang langsung tahu? Baunya nyengat juga, ya.
perhatikan coba, misalkan saya ngambilnya 1 sendok aja cukanya, kemudian saya tambahin airnya 1 liter atau 2 liter misalnya, dicampur, kira-kira rasanya gimana? Terlalu. Kurang apanya? Asamnya. Yang tadinya gimana? Yang ini 25% berkurang jadi 10%. Karena ditambahnya 1 liter. Rasanya kira-kira gimana? Tambah. Masih asam nggak? Asam dikit. Masih jangan. Tapi kalau dibandingkan dengan ini, yang ini kan nah, terus kalau misalkan seperti itu pasti kan ada perbedaan apa juga asamnya kan atau konsentrasinya. Nah, nanti gimana kita menentukan oh ini asamnya segini, ini asamnya segitu kan? Kalau cuma dicicip kan tidak pasti ya, tidak orang beda-beda juga. Ada yang bilang itu hambar, ada yang bilang itu asam banget. Jadi harus ada pasti ini konsentrasinya berapa. Nah, kemudian pH-nya berapa. Jadi ditentukan, bisa dihitung. Kalau kata yang tadi kan sekian, harus dihitung dulu. Ya, ini dihitung jumlahnya seperti itu. Oke, dan berarti yang perlu kita ketahui adalah apa? Sifat kekuatannya ya, kekuatannya dia asamnya kuat atau lemah. Kemudian kalau basa juga basa kuat atau basa lemah. Kemudian kalau dari apa namanya pH-nya juga harus kita ketahui. pH itu apa? Coba dibaca di situ. Di bawahnya gambar silakan dibaca masing-masing. Silakan dituliskan pertanyaan untuk identifikasinya, identifikasi permasalahannya tadi. Dengan tujuan kita tadi apa? Coba. Pertanyaannya berarti apa? Bagaimana? Gimana apa? Berdasarkan kelompoknya, kelompok 1 di sebelah sini seperti kemarin, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bagian kolomnya identifikasi. Seperti tujuannya ya. Untuk materinya, bahan ajarnya nanti kalian bisa scan ya di QR-nya itu. Di situ ya ada 2, boleh dibaca di situ atau kalau kalian punya buku yang lain boleh. Ya, nomor 1 tabelnya nanti untuk kelompok 7. Kelompok 7 ya. Ya. Oke, baik. Kelompok 6 2A. Kelompok 5 2B. Tengok ini dulu. Kelompok 4 2C. Kelompok 7 berapa? Nomor 1. Kelompok 3 2D. Kelompok 2 berarti nomor 3. Kelompok 1 nomor 4. Oke. Alurnya kan, nanti yang lainnya ngikutin juga ya, yang berbeda juga sama. Jadi kalian harus tentukan dulu sifatnya. Kalau di sini HCl sifatnya adalah asam kuat. Terus MA tadi konsentrasinya asamnya ya 0,007 atau 7 kali 10 pangkat min 3 molar. A itu berarti apa? Valensinya. H-nya kan 1, berarti valensinya 1. Terus mencari pH, oke. Konsentrasi plus A kali
Ditulis dulu ya, pH sama dengan min of konsentrasi 15. Ya, pH sama dengan